membaca sebuah berita berjudul 5 kabupaten di Jawa Barat yang disorot pusat soal kemiskinan ekstrim. Isinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang berada di Jawa Barat. Seperti diketahui, ada 5 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrim tertinggi di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung. Sebagai informasi, dari 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 460.000 jiwa lebih, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrim sebanyak 107.000 lebih rumah tangga di 5 kabupaten seprovinsi Jawa Barat. Kita ulas bersama topik berita ini di Lucy Show. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ya, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 7 provinsi yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2021. Tiap provinsi itu dipilih 5 kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Nah, 7 provinsi itu ya yang hari ini saya undang, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Maluku. Masing-masing provinsi diambil 5 kabupaten sehingga totalnya ada 35 kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kemudian apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim, ya? Kemiskinan ekstrim atau bisa juga disebut kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia, termasuk makan, ya, minum, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Artinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut rawan didapati oleh masyarakat. Kemudian karena masalah kemiskinan tidak bisa lepas dari bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM di suatu daerah, maka kita buka IPM ke 5 kabupaten tersebut pada posisi keberapa IPM-nya dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Bandung itu pada posisi ke-10 dengan nilai 72,39 poin. Yang kedua, Kabupaten Karawang posisinya ke-14 dengan nilai 70,66 poin. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Kuningan dengan posisi 17 dengan nilai 69,38 poin. Kabupaten Indramayu posisi ke-23 dengan nilai 67,29 poin. Dan kelima, Kabupaten Cianjur posisi ke-27 atau posisi terakhir dengan nilai 65,36 poin. Artinya Cianjur ada posisi ke-27 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Dari data ini bisa kita lihat dari 5 kabupaten terdapat 2 kabupaten dengan IPM-nya yaitu di bawah 20 besar, ya, kabupaten kota seluruh Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cianjur pada posisi ke-27 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Peningkatan IPM suatu daerah tidak bisa lepas dari likuiditas keuangan di daerah itu sendiri, yang tercermin dari pendapatan APBD daerah setempat yang ketika APBD tersebut difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu juga akan berdampak pada peningkatan IPM daerah atau kabupaten setempat. Ketika dilihat dari sisi besaran pendapatan APBD, dari 5 kabupaten kota dari 5 kabupaten di Jawa Barat ini, pertama Kabupaten Bandung itu ada posisi ke-6
dengan pendapatan APBD sebesar 4,418 triliun. Kemudian Kabupaten Karawang ada di posisi ke-7 di Jawa Barat dengan pendapatan APBD sebesar 4,278 triliun. Kemudian yang ketiga ada Kabupaten Cianjur dengan posisi ke-9 dengan pendapatan APBD sebesar 3,66 triliun. Kabupaten Indramayu posisi ke-12 dengan pendapatan APBD 3,352 triliun. Kemudian yang kelima Kabupaten Kuningan posisi ke-17 dengan pendapatan APBD sebesar 2,656 triliun ya pada tahun APBD tahun 2020. Artinya ini adalah kalau dilihat dari pendapatan APBD, maka sebetulnya yang kelima kabupaten ini berada di 20 besar APBD seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Ketika APBD ini kita coba sandingkan dengan kemiskinan ekstrim ya, yaitu ada 5 kabupaten kota yang 5 kabupaten yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim. Yaitu yang pertama ada Kabupaten Kuningan sebanyak 6,36%, Kabupaten Indramayu sebanyak 6,15%, Kabupaten Karawang sebanyak 4,51%, kemudian Kabupaten Cianjur sebanyak 4%, dan terakhir Kabupaten Bandung sebanyak 2,46%. Ketika kita membuka IPM, kemudian dicoba disandingkan dengan pendapatan APBD masing-masing daerah yang 5 kabupaten tadi, maka sebetulnya kita akan menemukan suatu keanehan ya, yaitu besaran APBD kelima daerah tersebut masuk di atas 17 besar. Artinya di bawah urutan ke-20 pendapatan APBD terbesar di Jawa Barat. Bahkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang masuk 10 besar pendapatan APBD di Jawa Barat. Tetapi kenapa mereka justru masuk dalam 5 besar masyarakatnya yang ada masyarakat berstatus miskin ekstrim ya. Nah, sehingga kelima kabupaten tersebut disorot oleh pemerintah pusat masuk kemiskinan ekstrim di Jawa Barat. Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki secara ekstrim pula dalam perencanaan pembangunan di 5 kabupaten tersebut. Yang perencanaan tersebut mereka tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun setiap kabupaten 5 tahun di kabupaten masing-masing. Artinya kelima kabupaten ini harus lebih difokuskan perencanaan pembangunnya dalam penanganan kemiskinan di daerahnya masing-masing ya, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, kalaupun daerah tersebut hari ini misalkan sudah menetapkan RPJMD, tinggal si kepala daerah atau bupati memaksimalkan mesinnya atau mesin pelaksanaan pembangunan birokrasinya ya, dalam arti untuk penanganan masalah kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau kita coba melihat skala prioritas misalkan bagaimana untuk menangani kemiskinan ekstrim, setidaknya terdapat 7 skala prioritas dalam RPJMD mereka yang harus memang betul-betul secara ketat diawasi pelaksanaan dan realisasinya, yang oleh setiap OPD dituangkan dalam setiap tahun ke dalam bentuk dokumen rencana strategis ya, diantaranya dari 7 rencana atau program tersebut. Pertama misalkan bagaimana peningkatan pembangunan bidang pendidikan, keterampilan, dan wawasan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan gairah wirausaha masyarakatnya, sehingga kalaupun di kabupaten tersebut untuk pengurangan tenaga kerjanya kurang, maka bisa ditanggulangi dengan wirausaha masyarakatnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang memang tersebar mulai dari rumah sakit umum daerah, terus juga pustu-pustu ya, puskesmas dan lain-lain. Yang keempat, menggali potensi sumber daya alam
mulai dari peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Yang kelima, mempermudah akses permodalan, kalau perlu penyediaan modal bagi pelaku usaha kecil ya. APBD sengaja dibuat, misalkan ada program untuk membantu usaha-usaha kecil, pedagang-pedagang asongan ya, yang memang modalnya tidak lebih dari 2 juta. Itu bisa dilakukan program-program seperti itu. Yang keenam, bagaimana juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerahnya ya. Dinas Perdagangan misalkan terus melakukan pemantauan harga-harga kebutuhan pokok di pasar dan selalu melakukan penanganan secara dini sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat bisa terjaga. Yang ketujuh, membuka atau menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja dengan tanpa merusak lingkungan misalkan ya. Sehingga kalaupun misalkan ada investor masuk, dia membangun perusahaannya tidak merusak atau melakukan alih fungsi lahan-lahan yang berbentuk sawah, berbentuk pertanian dan lain. Nah, ketika 7 prioritas tadi dimaksimalkan dan kepala daerah itu benar-benar melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara serius pada para pembantunya yang menangani 7 prioritas di atas, misalkan ada Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, ya, Dinas Perdagangan, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja. Nah, jangan sampai OPD-OPD tersebut hanya copy paste saja dalam menyusun rencana strategisnya. Sehingga dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA-nya masih banyak anggaran-anggaran untuk digunakan dalam pos belanja pegawai. Sehingga kalau dalam bahasanya Menteri Keuangan dia menyebutnya dengan kegiatan ecer-ecer gitu ya. Nah, yang kita tahu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri itu terdapat beberapa program ya, seperti ada program sekolah gratis ya, ada kesehatan gratis, kemudian ada juga Rutilahu, ada juga pemberdayaan masyarakat melalui kredit mesra misalkan. Tetapi perlu juga kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat ya, ke Kang Emil, bahwa untuk program kredit mesra yang diluncurkan oleh Kang Emil sendiri pada tanggal 27 November tahun 2018 lalu, waktu itu Gubernur meluncurkannya di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Program itu disebut dengan program kredit mesra ya, yang bekerja sama dengan BJB atau kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Tetapi sampai hari ini sepertinya program tersebut belum menyentuh secara menyeluruh, sehingga memang Kang Emil ini perlu meningkatkan sosialisasi, terus juga bagaimana realisasi programnya kepada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat di bawah sampai saat ini masih sangat banyak sekali yang belum mengenal tentang bagaimana kredit mesra itu bisa direalisasikan. Demikian ulasan berita kali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.